We used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings. Every other day you change your mind. 'Cause when you're high, you call me like I'm only some kind of little toy for you to wind up when you land in bed and feeling lonely. I'm tired of being deployed like that. Getting busier and busier, so disorientated. 'Cause you want me, then you're busy. Mbah, paring asma sinten jenengan? Pun monggo, kula wis biasane Mbah Muji Mbah Geseng. Muji Geseng. Geseng. Nggih. Umur pinten, Mbah, sak mangke, Mbah? Saya itu lahir 56 iki lho. Tahun 56 berarti pun 60 lebih. 65, 6 nggih. Niki nama klepe niki napa, Mbah? Geseh. Nggih, Geseng Touring Community. Geseh Touring Community. Pencetusnya jenengan nggih. Nggih. Nama Geseh niki jenengan ambil ndugi napa, Mbah? Nama Geseh niki ndugi pundi? Kalau cerita dari nama Geseh itu dulu waktu sekolah, saya itu dibully. Sering dibully sama kawan-kawan bahwa saya itu memang anak yang aneh. Nah, lain daripada yang lain, mereka bilang kadang dianggap kentir. Itu. Jadi Geseh itu kan artinya lain daripada yang lain, ndak biasanya atau ora pas gitu. Berarti rada belung ngoten ya. Kan wonge kacau kaya kula niku. Tapi tetap tertib. Lah niku. Mantap. Berapa orang, Mbah, waktu awal pembentukan Geseh nih? Kalau Gesehnya itu sendiri awal-awal itu kan dari kita dari sekolahan kelompok pecinta alam 6 orang. 6 orang. Berarti Geseh sendiri pun pinten tahun nih, Mbak? Kalau dari nama Geseh itu muncul tahun 76. Ketika saya masih sekolah juga itu sama kawan-kawan untuk nama pecinta alam waktu grup di sekolah. Untuk teman-teman yang 6 masih eksis juga, masih Mbak? Juga yang 2, tapi yang 1 sudah meninggal. Yang 1 itu udah tidak bisa jalan itu. Kalau yang 2 itu masih sering ketemu. Kebetulan teman-teman domisilinya di Jogja semua. Oh, Jogja semua. Oh, nggih, dulu teman sekolah nggih. Pertama touring, Mbah, ten pundi jenengan? Kalau saya pertama touring itu tahun 78 itu ya saat itu saya rasa sudah jauh sekali. Ketuban ya, pertama itu saya ketuban dari Jogja ke Solo tuh mencari apa itu fenomena alam Bledug Kuwu yang ada di Purwodadi. Bledug Kuwu. Iya. Bledug Kuwu itu lumpur seperti lumpur lapindo itu. Oh, nggih. Yang sering mengeluarkan apa itu gas, seperti gas dan lumpur. Nah itu di daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Oh, nggih. Itu saya awal touring itu penasaran itu. Terus lanjut ke Rembang, ke Tuban sampai Tuban. Awal touring itu tahun 78. Berapa orang, Pak? Sendiri itu. Mulai itu udah sendiri ya. Single fighter ya. Pakai CB cepek tahun 76 itu. Nggih. Mantap. Nah, itu terus ya dari kota ke kota terus sering. Dan itu tuh memang ya jalan masih sulit, tapi kadang rasa penasaran ingin tahu dari daerah ke daerah kita itu, wah sangat senang, antusias, dan ya itulah namanya touring. Kepuasannya itu kita dapatnya dari situ ya, Mbak ya. Ketika kita di jalan lihat ini bahkan termasuk fenomena alam yang ada di Bledug Kuwu itu daerah Purwodadi. Momen-momen orang lain belum tentu tahu, jangan sudah tahu. Pesan pertama nih napa, Mbak, waktu touring niku, selepas touring niku?
Kalau kesan pertama saya itu justru ini, saya basicnya pecinta alam, termasuk lihat api abadi di Merapen ya dekat dengan Biduk Kuwu itu, saya kiranya ini istimewanya kita menikmati anugerah Tuhan yang istimewa, sangat luar biasa. Apalagi sekarang itu banyak bikers turun yang ke luar pulau. Wah, keindahan alam Indonesia luar biasa. Ini saya bukannya ya, sekarang banyak touring bikers yang muda-muda sudah sampai luar pulau Jawa ke Aceh ke mana itu ke Kalimantan itu. Wah, saya suka sekali. Artinya penerus kita terus bisa menikmati di samping alam Indonesia juga menikmati safety riding untuk sebagai contoh, mengutamakan safety riding ya, sebagai pelopor. Ya, betul. Jarak terjauh, Mbak? Saya terjauh itu menempuh 7.800 kilo. Itu ketika saya Jogja Timor Leste PP. Itu tahun 2019. Kalau sebelumnya juga pernah masuk Sumatera itu sudah 3 kali. Saya pertama masuk Sumatera itu 2009, 2017, 2021 yang Sabang. Yang 7.000 berapa itu tadi, Mbak? Ya. 7.000 kilo. Ya. Sendiri juga. Kalau itu bertiga. Ada kawan. Oh, ya. Ke Timor Leste. Start dari Jogja. Tujuannya apa, Mbak? Dengan touring keliling tuh pundi-pundi niku, Mbak. Saya tuh touring keliling ya ini menikmati alam negeri kita. Sebelum kita keluar negeri, kita harus wajib menikmati negeri kita sendiri. Harus itu wajib bagi masyarakat Indonesia atau apa ya? Terutama yang suka motor, anak-anak motor lah. Iya, anak-anak motor itu harus suka ini. Menikmati alam Indonesia, mengenal negeri kita sendiri agar kita itu lebih bisa menjiwai terus hubungan persaudaraan antar bikers, antar kelompok motor itu terjalin dengan baik. Seperti moto sekarang kan salam satu aspal. Gitu. Itu harus. Lek kula tambahin melih, Mas. Salam satu aspal, 2-3 pedal. Itu bagus itu. Niku, Bang. Berarti tujuannya hanya untuk melihat destinasi wisata yang belum tersentuh ya. Orang lain juga, nggih, Pak. Ya. Untuk ya, kita itu kewajiban kita untuk memperkenalkan ke yang lain, seperti kawan-kawan kita jadi penasaran, menikmati alam. Biasanya kalau saya itu tadi termasuk ada yang itu ke taman-taman nasional, Baluran itu indah yang katanya Afrika Van Javanya itu. Terus Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Ujung Kulon, kita harus walaupun tidak bisa melihat badaknya, tapi itu hebat sekali. Kita harus kunjungi. Terus pengalaman, Mbak, pengalaman yang paling mengerikan karena jenengan kan single factor, sering bepergian kemana-mana sendiri. Itu pengalaman yang paling mengerikan itu apa, Mbak, selama ini? Ini kalau saya yang pengalaman sebetulnya enggak mengerikan. Saya enggak mengerikan. Jangan-jangan nanti kalau saya bilang mengerikan terus seolah-olah menakutkan. Enggak, sebetulnya justru kita bisa menikmati. Itu ketika saya pulang dari Timor Leste, ya, tahun 2019, sendiri dari Flores sampai Jogja, 4 hari 4 malam saya enggak tidur. 4 hari 4 malam ya? Iya, sampai dari Bajawa Flores sampai Jogja itu saya enggak tidur. Itu pengalaman yang sungguh-sungguh saya pun tak akan percaya itu. Loh, kan katanya tadi ada temennya, Mbak, waktu ke sana. Itu. Ya. Saya itu sudah berhubung saya itu sudah tua. Ya. Temen yang tua kan masih muda-muda. Oh, ya. Masih wafit, masih itu artinya dalam medan yang seperti itu kan dia masih walibas begitu saya. Berhubung saya sudah tua, umur saya sudah usur,
Saya itu sudah 60 ke atas ya. Saya kan lambat. Silakan, oke, saya menikmati alam selama 4 hari 4 malam. Tanpa tidur. Tanpa tidur. Tuh, saya jadi rat sendiri tuh. Itu paling Terpisah dari rombongan berarti. Terpisah dari rombongan, ketinggal pula. Banyak sekali cerita ya. Mbah Muji ini. Kalau pengalaman terlucunya apa, Mbah? Pengalaman terlucu itu apa ya? Itu waktu kita salah jalan. Pernah sekali saya itu sama teman ketika itu tahun 2017. Ketika saya masuk Sumatera mau ke 0 tapi batal sampai Sabang, kita harus balik kanan karena ada keluarga yang sakit itu bilang, itu muter bingung, kembali ke situ ya, cuma muterin kota. Itu ada yang pertama. Terus kedua itu waktu 2002 belum lama juga itu di kota Garut. Oh, Jawa Barat. Garut Jawa Barat itu saya itu jalan 3 jam itu cuma muterin kota. Akhirnya pagi dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi itu kembali lagi muter ke titik saya tadi. Berarti aku semalam itu 3 jam itu muter kota, tok ndak iso keluar Garut itu. Kayak tongetan ya. Itu. Muter. Bukannya pakai GPS, Mbah? Enggak, saya enggak pernah pakai GPS. Saya pakai peta anak. Oh, bawa peta itu. Ya, peta sama kompas. Saya jarang, bahkan sekarang pakai GPS. Saya belum pernah. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang ya belum pernah pakai GPS. Berarti pakai peta sama insting ya, Mbak? Insting, peta sama kompas itu pasti. Karena untuk GPS saat ini pun masih perlu banyak perbaikan, Pak. Banyak teman-teman kita itu yang jalurnya malah salah jalur, masuk ke gang-gang atau masuk ya, banyaklah yang kekurangan dari GPS sekarang itu memang itu. Cerita banyak. Teman-teman cerita. Nggih. Kesasar gara-gara GPS. Nggih, saya sendiri pun seperti itu. Wah. Kalau saya tidak pernah pakai GPS, pakai peta. Biasanya baca peta, saya pelajari dulu. Oh, ini posisi saya di sini, arah kemana ya, Pak, kompas. Saya ya udah pakai insting. Setelah perjalanan begitu panjang dan begitu banyak, terus melintasi banyak kota, ketemu dengan orang-orang baru, menambah dengan saudara-saudara yang baru, dan yang sekarang sudah banyak seperti ini ya, Mbah. Harapannya Mbah itu apa? Untuk ini? Kalau untuk kedepanan saya harapan saya itu ini persatuan atau kesatuan dari para bikers di seluruh Indonesia. Bikers yang seluruh itu apapun jenis motornya jangan dipermasalahkan, yang penting persatuan antar bikers. Harus kita berani memulai menyatukan negeri ini dari teman-teman bikers ya. Makanya kadang saya juga itu ada motor dia itu pastikan dengan gaya gesek kita bisa bersatu. Oh, siap. Tuh, kayak gesek itu gini. Ini contohnya ini. Gini ya, kayak gesek itu. Mantep banget. Dengan banyaknya komunitas yang muncul, klub-klub yang muncul, sebenarnya itu satu wadah, tapi yang tidak harus membedakan satu sama lainnya. Kan seperti itu, Mbak, harapannya. Harus tetap bisa jadi satu, apapun itu motornya, dimanapun domisilnya, terus apapun istilahnya, nggak ada pembedaan antara satu sama lainnya. Betul. Tercipta satu persatuan, dan di dalam persatuan tersebut timbullah persaudaraan. Kan seperti sekali. Itu. Ya. Mantep, Mbak. Itu yang kata anak-anak motor apa? Persaudaraan tanpa batas. Persaudaraan tanpa sekat apa itu bagus itu. Semoga itu enggak hanya menjadi slogan ya. Harus bisa benar-benar ditanamkan di jiwa masing-masing individu supaya tercipta persaudaraan yang begitu kental. Kan seperti itu. Kecintaan saya dengan misi tour
jelajah atau jelajah negeri atau apapun, tour de apa nama seperti penjenengan nopo jelajah katulistiwa, jelajah nopo itu. Oke lah. Saya tuh sampai cintanya saya sampai membuat basecamp untuk kawan-kawan bikers ini. Berarti basecamp ini memang sengaja Mbah dirikan untuk teman-teman yang melintas wilayah Jogja ya. Supaya bisa singgah ke sini. Siapapun lintas Jogja kalau mau singgah udah ketik geser touring community nanti muncul di tinggal di klik, map. Ah, udah. Nggak pakai peta aja, Mbak. Nanti kesasar. Itu udah banyak kawan yang kesini. Saya senang sekali banyak yang berkunjung ke sini. Nah, tentunya ya untuk berbagi cerita, tukar pengalaman itu senang. Dan saya berharap kawan-kawan bikers siapapun kan lintas Jogja mampir basecamp Jogja Touring Community ini. Tempatnya juga sangat nyaman ya. Teman-teman di sini semua keluarga di sini juga welcome. Ya, welcome. Sama siapapun untuk menyambung seduluran di sini. Betul. Ya. Untuk meningkatkan rasa solidaritas kita banyak perlu belajar ke Mbah Muji khususnya. Ya sebetulnya kita saling mengisi lah, kita saling belajar. Mungkin pengalaman saya waktu itu seperti itu. Saya masih petouring tradisional pakai peta. Itu tadi saya lihat ada yang pakai sepeda itu, Mbak. Itu memang touring apa hanya foto aja, Mbak? Oh, kalau sepeda itu cuma foto aja. Foto aja. Itu ada sepeda itu masih itu sepeda apa ya? Kalau orang bilang sepeda siput atau sepeda monke atau apa itu saya buat sendiri dulu. Sepedanya? Iya. Saya buat handmade saya itu. Terus pernah saya ikut itu apa? Rekor dunia bersepeda waktu itu tahun 91. Sepeda terbanyak dari Solo Prambanan itu hampir bukan hampir ya, lebih 100.000 peserta sampai ujung depan sudah sampai kota apa Candi Prambanan. Yang belakang itu masih di kota Solo sana belum bergerak itu pernah. Loh itu dari mana, Pak? Dari Solo. Dari Solo ke Prambanan. Oh, dari Solo. Ya. Dari Solo ke Prambanan. Untuk menciptakan world record dulu. World record. Nah, sepeda terbanyak atau gimana? Muri. Ya, bukan. Bukan, ya? Dunia. Dunia. Ya, bukan dunia. Mbah ini mohon maaf ya, Mbah. Ini agak masuk sedikit ke kepribadian Mbah itu. Untuk anak berapa, Mbah, sekarang? Kalau anak 2 saya. 2. Cucu? Cucu 2. Istri, Mbah? Istri 1. 1, alhamdulillah. Masih ada nggih, Ibu? Enggak pernah komen gimana-gimana, Mbak, nah, Ibu itu. Ini biasanya orang pada gumun atau heran di situ. Mbah, kenapa masa istrinya kok begitu aja lepas Mbah touring berhari-hari bahkan berminggu-minggu, berbulan. Nah, ini ceritanya itu. Sejak dulu memang karena sejak dulu saya sudah suka touring. Ketika saya dapat istri udah saya sering touring. Nah, ini. Terus ketika sudah biasanya kalau saya sudah nyiapin motor, nyiapin perangkat untuk touring, itu istri saya itu tidak pernah tanya mau kemana. Nah itu, ini hebatnya di sini. Tapi pertanyaannya berapa hari mau pulang. Nah itu. Karena apa? Saya kalau pergi itu tidak tentu arah. Jadi nggak mungkin, nggak seperti yang lain. Oh saya mau ke Jakarta. Tahu-tahu saya sudah ada di ujung kulon, bahkan mungkin di Banyuwangi. Nah itu. Biasanya gitu. Pertanyaannya itu bukan mau kemana, touringnya itu mau kemana, tapi pulang berapa hari itu. Biasanya kan, ya itu kalau dulu kan saya masih terikat pada posisi saya sebagai pegawai negeri sipil. Nah, itu kalau touring kan biasanya akhir tahun, ambil cuti tahunan, nah itu baru. Nah, itu tak akan lama dari 10 hari saat itu. Saat karena, itu. Cuti cuma 12 hari ya. 12 hari. Dan itu harus pulang sebelum masuk kerja itu.
Namun setelah pensiun udah ini, melalang buana malam. kalau setelah pensiun sudah saya tidak ada batasan lagi. Memang saya cita-cita sejak dulu kalau saya pensiun nanti udah saya cuma mau istilahnya beraung. Kalau saya beraung itu dulan tanpa tujuan. Nah, kalau kerennya ya bahasa kerennya touring. Bahasa kerennya touring. Tapi bagi saya ini cuma beraung kan. Beraung itu sama saja dengan bambung. Nah, bambung. Pergi tanpa tujuan. Asal putar mayeng-mayeng pantang pulang sebelum habis uang. Itu. Iya. Fotonya banyak Mbak itu Iya. di dalam kenangan itu. Bahan apa itu Mbak? Bahan cerita Mbak? Ya ini. Sejak dulu kalau saya foto itu pasti di tulisan atau ikon-ikon daerah. Ya, misalnya di batas kota itu kan biasanya ada tulisan. Sejak dulu, kalau sekarang itu udah masuk kota pun selamat datang udah wah luar biasa. Kalau dulu itu masih jarang-jarang sekali. Iya. Nah saya sering itu kenapa? Itu untuk cerita bahwa orang melihat foto-foto saya itu udah lihat, oh ini foto di sana, oh di sana. Misalnya di Candi Borobudur, nggak usah tanya, Mbah, Candi Borobudur di mana? Semua orang bahkan dunia udah tahu daerah sana. Tapi fotonya yang paling ini ada posisi candi termasuk itu. Kalau di misalnya di Monas, Jakarta itu di Monas nggak usah tanya, ini mana Mbah? Udah dijawab pasti itu. Yaitu tempat-tempat ikon yang saya lalui pasti saya foto di situ. Jadi sesuai perjalanan itu. Dulu pernah saya punya cita-cita hampir setiap kabupaten yang saya lintasi mau saya foto di situ. Nah, kadang ada kabupaten yang enggak punya itu. Oh iya. Ada kan yang enggak. Kalau sekarang sudah oke, mau nyari kecamatan enggak ada. Itu untuk membuktikan bahwa sudah sampai di situ. Sudah pernah ya, di sampai situ di situ menjejakkan kaki di situ. Biasanya itu termasuk yang di dulu tahun berapa itu? 2011 di Jerowaru, Lombok Timur itu kecamatan paling ujung sana. Jalan off-road itu saya sempat ya foto di kecamatan Jerowaru, Lombok Timur itu. Jalannya masih waduh. Itu justru kenangannya di situ. Asik di situ. Banyak momen-momen. Iya, di kabupaten kalau di sekarang kantor bupati apa, foto di situ, bahwa saya pernah di situ pula. Biasanya gitu. Misalnya di kantor bupati Banyuwangi, ya kantor bupati Sumbawa Besar, lah itu kantor bupati Lombok Utara lah itu. Foto-foto di situ itu, wah itu kenangan paling indah. Mantap. Selain itu tujuannya apa, Mbak? Mendokumentasikan penuh di dalam rumah ini, Pak. Ya gini, sebetulnya kan gini, ada orang saya itu memang penting sekali bagi saya dan nah ini bagi yang nggak tahu mungkin akan bilang narsis, tapi yang bagi yang sudah tahu apa maknanya itu ternyata saya macam foto-foto itu banyak menginspirasi kawan-kawan bikers. Banyak, oh iya Mbak ini, nah, kalau kita nggak diekspos ngapain? Ini kan butuhnya ini. Iya. Banyak yang terinspirasi dengan gaya saya ini. Yang gini tadi ya? Ya, itu. Nah, itu hebat itu. Saya senang juga. Jadi biar ada kenangan tersendiri dan ketika ini ketika kita duduk melihat foto-foto ini kan ingat ya? Kebahagiaan akan selalu tumbuh terus-menerus. Iya. Terus rasa penasaran mau kemana lagi itu terus. Itu yang paling kan. Kenang-kenangan buat keluarga juga ya, Pak. Itu yang paling penting di situ untuk memberi semangat. Makanya ya ini saya itu setua ini aja deh masih pinginnya itu wah reading terus. Rencananya kapan lagi, Mbak? Berangkat, Mbak? Ini kalau dalam misi saya ini mungkin nanti Mei tahun depan 2023 ini saya mau nyusur
Borneo bagian timur sama Sulawesi. Kan selama saya masih kuat reading, nah pokoknya berangkat. Di umur Mbah yang 60 lebih ini masih sangat-sangat sehat. Nah ini Mbah Muji, ketika kita selalu semangat, makanya ini, kita pasti selalu sehat. Sekarang banyak orang sehat tapi tidak punya semangat. betul. Nah itu. Nah, sebaliknya kita itu modal semangat pasti sehat itu. Yang penting semangat, Ya Lur. semangat. Soal semangat, Lur, makanya semangat. Semangat Gitu. bonek Ya, nanti. bonek. Semangat itu memang membuat kita sehat. Nggih. Jelas. Ya kadang itu banyak orang yang sehat tapi tidak punya semangat. Ya mungkin ada alasan tertentu, tapi bagi-bagi petualang-petualang seperti kita ini ya ini semangat, bahkan gaji terlambat pantang untuk patah semangat. Tetap berangkat. Ya tetap berangkat. Modalnya bismillah. Ya. Sukanya kan. Pesan-pesan Mbah buat seluruh teman-teman biker untuk anak yang suka touring. Saya bagi yang penyuka motor, suka touring, tetap kita semangat. Kita harus saling menjaga persahabatan, tetap terjaga dengan baik antar bikers, apapun itu mereknya, apapun itu komunitasnya, mari kita tetap bersatu. Pastikan itu dengan gaya gesek kita bisa bersatu. Ya ini pastikan itu. Pokoknya untuk bikers Indonesia, bikers Nusantara, mari kita menjalin kesatuan dan persatuan untuk negeri ini. Para bikers, ayo kita menjalin persatuan dan kesatuan Republik ini agar para bikers selalu jaya di Nusantara ini. Wah, kali ini salam satu aspal, salam budaya, salam lestari, salam jiwa Nusantara, Indonesia jaya. Ora melu. Yes, yes. Selamat siang. Saya bangun di Gesek pada siang hari ini tanggal 30 Oktober 2022.